الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أمرنا بإقامة الشعار دين الإسلام وإيتاء الزكاة والصيام وغير ما من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حيثما كنت، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح، ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. Rawahu Hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat para tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya. Kita masih bisa mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih bisa mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat kekuatan. Sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita dapat hadir menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan duduk bersimpuh. Insyaallah hari ini adalah hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat para tamu Allah yang berbahagia. Hari ini kita berada di akhir tahun 2023, Jumat terakhir di bulan Desember ini. Dan insyaallah kita akan menemui tahun baru. Tentu kita memiliki semangat baru pula untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi dari hari-hari yang lain. Maka dalam hal ini, bila kita perhatikan beberapa hal pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat Islam, bagaimana menyikapi hari yang telah berlalu dan bagaimana menghadapi hari dan waktu yang akan datang. Maka oleh sebab itu, dalam khutbah singkat kita kali ini kita sampaikan tema
Mari kita hadapi tahun baru dengan semangat baru menuju mardatillah. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Landasannya adalah kita ambilkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah meyakini Allah sebagai Tuhannya, orang-orang yang telah bersyahadat dengan syahadat yang betul-betul dari hatinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang yang telah beriman dengan disebutkan di lidahnya, dibenarkan di hatinya, dan dipraktikkan dalam amal perbuatannya. Tetap Allah himbau kita orang-orang yang telah beriman. Apa kata Allah? Ittaqullah. Tetaplah istiqamah bertakwa kepada Allah. Tetaplah istiqamah selalu berserah diri kepada Allah. Tetaplah beristiqamah dalam melakukan amal-amal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makna takwa itu adalah al-imtitharu awamirillah wajtanibun nawahi, menjunjung tinggi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakannya, dan begitu juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Iman ternyata belum bagus kalau seandainya tidak ada nilai takwa. Banyak orang yang percaya kepada Allah tapi tidak dibuktikan dengan ketakwaan kepada Allah. Imannya belum sempurna, kaum muslimin rahimakumullah. Iman hanya tertulis di KTP. Iman hanya terucap di mulut, tapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala datang, ketika perintah Allah itu sudah ada dibebankan, dia tidak mau melakukannya. Maka makna iman itu tidak akan sempurna kecuali dia lanjutkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, tetaplah istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri manusia itu melihat apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia harus melihat apa yang telah dilakukan pada hari-hari yang telah berlalu. Hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Insya Allah kita akan menemui tahun baru 2024. Apa yang telah kita lakukan di tahun 2023 dan apa yang akan kita lakukan di tahun 2024, hari ini kita ajak kaum muslimin rahimakumullah, mari kita merenung sejenak. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi, siapa saja yang harinya lebih baik daripada hari-harinya yang telah berlalu, hari yang dilakukannya ini, yang sedang dihadapinya ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu, maka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang berlaba. Itulah orang-orang yang tidak merugi dalam tijarahnya dalam kehidupan dunia ini. Dia akan bahagia nanti di dunia dan dia akan bahagia nanti di akhirat. Nantinya kapan? Hari-hari yang akan dilalui. Harinya kapan? Hari-hari yang sedang dilalui. Maka makna daripada kata-kata wal tanzur itu adalah selalulah kita melakukan hal-hal yang baik yang harus kita perhatikan pada saat sekarang ini. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, nafsum ma qaddamat ligat. Qaddamat maknanya adalah hari yang telah berlalu. Apa yang telah kita persembahkan kepada agama ini selama yang telah kita habiskan. Ma
yang Allah berikan untuk apa digunakan? Telinga yang Allah berikan untuk mendengar, kemana diperdengarkan? Tangan dan kaki yang Allah berikan, kaki kemana dilangkahkan? Tangan untuk apa dan apa yang dilakukan dengan tangan? Semuanya itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ni'matani, ada dua nikmat. Dua nikmat maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak manusia yang tertipu dari dua nikmat, kebanyakan dari manusia, kata Rasul. Dia dua nikmat tapi tertipu manusia dengan dua nikmat itu. Apa kata Rasulullah? Nikmat yang pertama adalah as-sihhah, nikmat kesehatan. Banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak digunakan nikmat sehat itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang telah Allah berikan sebenarnya cukup untuk kita masuk ke dalam surga. Allah katakan umur yang telah berikan Allah itu sangat cukup bagi kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesehatan yang Allah berikan banyak disia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan melanggar aturan-aturan Allah, mata diperlihatkan kepada yang dilarang oleh Allah, telinga diperdengarkan kepada yang dilarang oleh Allah, langkah kaki dipergunakan untuk melangkah kepada yang diharamkan oleh Allah, tangan berbuat digunakan untuk hal yang diharamkan oleh Allah, pikiran hati juga seperti itu. Maka kesehatan yang Allah berikan itu akan menjadi tipuan yang paling besar dalam kehidupan diri manusia itu sendiri. Maka kalau seandainya Allah berikan kita kesehatan, manfaatkanlah. Kenapa? Orang yang beruntung itu, kata Nabi, hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang telah berlalu. Biasanya bapak kaum muslimin sholat rawatibnya yang biasa saja 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Sekarang obah lagi, tingkatkan lagi. Rawatibnya jangan yang biasa-biasa saja. Jangan pikirkan ini sunat muakkad, ini tidak sunat muakkad, ini muakkad, ini ghairu muakkad. Jangan, lakukan saja sunnah Nabi itu. Ada dalilnya, ada hadisnya, amalkan. 2 rakaat sebelum subuh, jangan tinggalkan walaupun sholat sendirian. 4 rakaat sebelum zuhur, lakukan, jangan 2 lagi. Cukup. Jangan 2 lagi. 4 lagi. Setelah zuhur biasanya 2, sekarang habis zuhur atau habis Jumat 4 lagi. Jangan 2 juga. Kalau mau berubah kebaikan, lebih baik daripada hari yang lalu. Kenapa? Karena hari yang lalu enggak ada lagi. Tapi hari yang sekarang inilah waktunya. Apa lagi? Biasanya sebelum asar itu 2 rakaat, sekarang 4 rakaat lagi. Jangan pikirkan apakah dia sunat muakkad atau ghairu muakkad. Lakukan karena Nabi yang ajarkan. Begitu juga dengan setelah maghrib. Biasanya setelah maghrib pulang, jangan pulang, rawatib dulu 2 rakaat. Sebelum Isya, berikan kesempatan kepada jamaah untuk bisa sholat 2 rakaat sebelum Isya. Jangan setelah azan langsung iqamah. Berikan kesempatan ke jamaah untuk sholat sebelum sholat Isya. Nanti setelah sholat Isya, jangan lupa sholat 2 rakaat lagi. Setelah itu, setelah Isya. Kalau seandainya mungkin kita bangun malam, maka lakukanlah sholat tahajud. Tapi kalau seandainya tak mungkin, kita akan tertidur terus sampai pagi, lakukan witir setiap malam. Sebelum tidur, witir dulu. Jangan tidur dulu. Kalau mungkin kita tidak akan bangun pagi. Tapi kalau sudah biasa, lakukanlah amal ibadah maksimal dengan tahajud setiap malam.
dan ditutup dengan witir minimal 1 rakaat dan boleh lebih daripada 1 rakaat. Biasa 3 dan paling banyak 11 rakaat. Apalagi bangun daripada tidur di pagi hari, lakukan baca Quran. Jangan tidur setelah subuh. Baca Al-Quran, banyak berzikir, baca subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari itu. Ada harta yang Allah berikan kepada kita, bersedekahlah mulai dari bangun itu. Bersedekahlah dengan harta yang Allah titipkan. Dan kalau seandainya masih ada kesempatan kita diberikan umur oleh Allah, waktu duha jangan abaikan. Salat duha sebelum datang ke kantor. Salat duha sebelum datang ke kampus. Salat duha sebelum datang ke sawah, ke ladang, ke kedai, ke pasar, kemanapun. Minimal 2 rakaat. Kalau sudah kita biasakan itu, Bapak kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu akan kita raih. Apa kata Rasulullah? Man kana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Itu orang-orang yang tidak tertipu. Namun apabila kata Rasulullah, man kana yaumuhu mithlu amsihi, apabila harinya sama saja dengan yang kemarin, tidak ada bedanya, maka orang itu masih kategori tertipu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar kata Allah dalam surah Al-Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Wa amilus solihat, sejak mulai dari dia bangun sampai dia tidur. Kemudian watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Tebarkanlah kebaikan-kebaikan, tebarkanlah amal-amal kebaikan, sampaikan yang hak itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu yang harus kita lakukan. Itu orang yang tidak merugi, kata Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang paling berbahaya ini, apa kata Rasul? Man kana yaumuhu syarran min amsihi. Siapa yang harinya ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, itulah orang-orang yang terlaknat. Itulah orang-orang yang dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tenang saja tidak sholat zuhur, tenang saja tidak sholat maghrib, tenang saja tidak sholat asar, isya, subuh biasa-biasa saja, enteng-enteng saja hatinya. Itu adalah azab sebenarnya kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam bahasa fikih namanya lah istidraj. Allah ulur-ulur, nanti ketika ajal datang tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, maka berselindung kita dari Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang terlaknat. Pada hari ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah hal-hal yang terbaik yang diridhoi oleh Allah pada saat kita menghadapi hari demi hari. Kita sebenarnya hari yang telah kita habiskan ini, itulah hari kita. Sedangkan hari yang akan datang itu belum tentu hari kita. Bisa jadi hari ini adalah Jumat terakhir dalam hidup kita di permukaan bumi ini. Bisa jadi ini adalah khutbah terakhir yang kita dengar dari seorang khatib di tahun dalam kehidupan kita ini. Bisa jadi masjid yang megah ini adalah terakhirnya kita melaksanakan ibadah salat Jumat dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu bermohonlah kepada Allah agar diri kita selalu memanfaatkan kesehatan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita lakukan yaitunya muhasabah diri dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan nilai ketakwaan kita, bukan saja beribadah tapi juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita tingkatkan berdoa
Allah Subhanahu wa taala agar diri kita selalu dijaga dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan, dan Allah mudahkan hidup kita dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan hari ini dalam pandangan Allah itu adalah hari yang terbaik bagi kita untuk dunia dan akhirat. Makanya selalulah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kata Allah, wa fil akhirati hasanah, kata Allah, wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia, sejak mulai dari hidup sampai nanti ketika ajal. Wa fil akhirati hasanah, begitu juga ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang bahagia di akhirat. Mulai dari mati, proses kematian husnul khatimah, sampai nanti berada di alam barzah, ditempatkan di tempat yang tenang, aman, tentram, dan penuh dengan rahmat Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan begitu juga hari akhirat nanti Allah berikan kepada kita kebahagiaan, mudah hisab kita, mudah proses kita, tidak berbelit-belit hidup kita di akhirat nanti. Dan terakhir, waqina adzabannar. Kita mohonkan kepada Allah agar kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk-penduduk neraka yang nauzubillah, bahwa neraka itu bukanlah tempat yang paling indah, dan dijauhkan kita dari yang namanya siksaan alam akhirat itu nanti. Dengan sering kita berdoa kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah, dengan banyak amal kepada Allah, mudah-mudahan pintu kebahagiaan dunia itu akan kita raih, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang paling cerdas intelektualnya tidak akan berpengaruh apabila tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual, ketakaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya menjadi susah kalau tidak taat kepada Allah. Berpangkat menjadi binasa kalau tidak taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, apapun yang Allah berikan, nikmat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya Allah ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub thabbis qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al muslimin. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.